2013 guys, dengan pajaknya Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020 automatic transmission. Yang tertarik dengan Wuling Convero, yang nyari-nyari Wuling Convero ada nih buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium. Di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota guys. Di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini. Oke, ikutin terus nih video Dozo 21, kita akan nge-review unit-unit apa aja dan harganya berapa aja. Ikutin video gua sampai selesai. Ini kebetulan trik banget ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang Smartbeat lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada informasi website dan juga alamat lengkapnya. Di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi automatic transmission tahun 2004 nih guys, dengan odometer kurang lebih di 190 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya kalau menurut gua kurang ya. Interiornya katanya C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 44 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini adalah Jazz tipe-tipe awal ya, 2004 seperti ini, dengan kondisi headlamp masih agak kusam banget. Kondisi di bagian bumpernya sudah banyak yang baret-baret kasar seperti ini, harus butuh di repair sama di bagian fender sebelah kiri. Set di bagian panel pintu depan sebelah kirinya juga sudah ada yang roak seperti ini, ngelupas deh, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Untuk ke bagian belakang quarter sama bumpernya nih nggak presisi nih guys, jadi harus di repair body lagi nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Stop lamp sih masih terasa cukup ya. Sayang di bagian bumper belakangnya nih sudah grompal semua nih guys, bagian catnya harus di repair dan di repaint lagi. Dan ini adalah kondisi di bagian sisi sebelah kanannya juga sama, catnya sudah agak rusak, nggak presisi di bagian bumper dan quarternya. Dan ini stop lamp sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Di bagian sisi kanannya, dan ini ada baret yang harus di repair nih guys, ada agak sedikit mengarat dan agak sedikit dalam ya. Velg sih masih OEM, dari bawaan jazznya warna hitam nih, dicat seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 50%-an. Kita langsung cek di bagian interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya ini masih bawaan pabrikan ya. Untuk head unitnya double din seperti ini, dengan kondisi di layout dashboard masih cukup oke. Konsol tengah masih oke. Ini di bagian joknya sudah di retrim seperti ini dan kondisinya baik banget sih kalau menurut gua. Dan bagian setir juga masih cukup. Untuk di bagian plafon masih cukup, dan ini adalah kondisi di bagian jok belakang. Jadi masih oke nih. Di bagian interior bener-bener masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih pemakaian nih. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi tahun 2004 automatic transmission. Di open di harga 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Berikutnya mau nyari Almas Turbo 2020 ada nih guys. Ini adalah Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020 automatic transmission pastinya. Ini masih terkategori cukup istimewa katanya. Pajak mati di bulan 9 2021 kemarin nih. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori B. Di open di harga 210 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Di bagian depannya nih, eksteriornya nih keren banget ya, sangar banget kalau menurut gua. Di bagian grillnya apalagi nih tegas banget kalau menurut gua Wulingnya. Untuk di bagian headlamp, fog lamp dan DRL ini masih cukup oke, hanya butuh dicuci poles lagi. Wajar nih, tahun 2020 masih oke banget. Velg sudah two tone color bawaan Wulingnya dengan kondisi ban masih sekitar 70-80%. Natatnya masih cukup presisi, warna silvernya nih masih kinclong banget kalau menurut gua. Dan ini kira-kira sih kalau gue bilang hanya butuh dipoles sedikit aja udah keren banget nih. Natatnya masih presisi. Quarter sama bumper belakangnya juga masih cukup rapet nih. Kalau kita cek di sisi bagian belakang, spoiler wiper masih ada, terus roof rail di bagian atas juga masih ada, 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, stop lamp masih oke, dan kondisinya masih cukup baik banget sih guys. Sudah ada twin muffler, dan ini adalah bagian belakangnya sudah ada semi diffuser seperti ini ya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya juga masih cukup presisi, natatnya masih cukup rapat, dan ini masih cukup kinclong banget guys. Ini adalah kondisi di bagian atasnya. Jadi sudah panoramic roof juga ada ya di bagian sininya. Lalu kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior yang masih bersih banget, masih tampak baru banget, masih bau showroom ya. Konsol tengahnya, terus kompartemen, door trim, plafon, dashboardnya masih oke banget nih. Jadi semuanya di interior masih cukup baik dan masih terkategori cukup istimewa kalau menurut gua nih guys.
Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Almas, di depan kita nih ada Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020 automatic transmission. Di open di harga 210 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBeat, guys. Nah, ini nih yang terbaru nih. Ini disebutnya Convero Lele ya. Nah, ini grillnya di depan sudah kelihatan banget. Ini adalah Wuling Convero yang tipe S tahun 2021 manual transmission. Grillnya sudah beda banget dengan Convero yang biasanya. Odometernya masih di 6 ribuan, guys. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B. Di open di 90 juta rupiah. Masih cukup worth to buy sih menurut gua nih. Kita langsung screening aja. Di bagian depannya headlamp, fog lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir, underguard sama grill masih oke. Sudah mengandalkan Proji dan multi reflektor ya di bagian headlampnya. Sisi sebelah kiri dari depannya ini masih cukup presisi. Velg masih bawaan Wulingnya dengan two tone color dan kondisi bannya masih kurang lebih 80%-an. Masih cukup tebel banget. Nat-natnya masih cukup presisi di sebelah kirinya, dan ini adalah kondisi di bagian atasnya. Memang belum ada sunroofnya, roof rail masih ada. Ini catnya butuh dicuci poles lagi, udah tampak baru nih guys. Nat-natnya masih cukup presisi. Nah, ini ciri khas dari Convero ya. Convero ini kacanya besar kayak akuarium, tapi ya ini cocok untuk mobil keluarga nih. Oke banget. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, 2 titik sensor parkir pabrikan, reflektornya masih bagus ya. Terus di bagian untuk stop lampnya ini juga masih oke. Ini masih cukup oke, masih cukup apik sih di bagian mobil ini nih, karena 2021 ya, masih baru banget, sudah dilelang nih guys. Ini kondisi bagian sebelah kanan, nat-natnya juga masih cukup presisi, dan ini masih cukup oke ya. Kayak apa sih di bagian interiornya, apakah masih bau pabrikan atau enggak? Nah, ini di bagian interiornya guys, manual booknya masih ada nih. Terus ini adalah bagian dari cluster meternya, setirnya, wah juga masih oke. Di dalamnya masih bau showroom, bau pabrikan banget nih guys. Di bagian jok tengahnya sudah captain seat. Terus untuk jok belakangnya juga bisa ditekuk, bisa dijadikan bagasi. Interiornya masih bersih banget, masih bau pabrikan nih guys. Dan gue sukanya Wuling, ini adalah ciri khasnya ya, ada jam analog di bagian tengahnya. Sayang nih masih manual sih, kalau otomatis mungkin akan jadi rebutan sih. Cuman ya nggak masalah sih. Terus ini adalah di bagian konsol tengahnya, head unit sudah monitor double din bawaan dari Wulingnya, dan gue sukanya di sini untuk bagian tengahnya nih masih bersih banget ya. Kondisi fiturnya ini masih cukup oke dengan harga 90 jutaan nih guys. Ini yang nyari Wuling Convero yang lele nih guys, sudah dilelang nih tahun 2021 nih. Ini adalah Wuling Convero tipe S ya, tahun 2021 manual transmission, dan ini rencana di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBeat nih guys. Banyak Wuling murah guys di sini guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris. Nah, ini kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Yaris tipe S automatic transmission tahun 2016 guys. Dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interiornya mesin terkategori di C, dan ini di open di 135 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini kalau terlihat sih agak sedikit kusam aja. Terus di bagian headlampnya sama fog lamp masih cukup baik ya kalau menurut gua. Ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian nih. Untuk di bagian hoodnya sama setengah bagian bodi atasnya nih sudah di stiker. Ada yang warnanya polos matte seperti ini, dan juga ada motif karbon ya. Dan ini sayang nih, pemasangannya ngasal dan kurang rapi sih kalau menurut gua nih guys. Terus kalau di bagian sisi, di bagian bumper sebelah kanannya ini sudah renggang dan pernah ada repair di bagian bodinya. Lalu untuk bagian belakangnya masih cukup presisi untuk nat-natnya. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Yarisnya dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%-an. Oke, kalau di kondisi bagian belakangnya ini juga agak sedikit kusam ya guys. Jadi di bagian body kit bawahnya ini sudah dicat warna hitam, dan ini catnya sudah agak sedikit pecah-pecah. Sisanya sih butuh dipoles lagi karena kondisinya agak kusam. Spoiler sama wiper masih ada. Stop lamp masih kondisi cukup baik, dan kondisi di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir pabrikan nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri. Dari bagian sebelah kiri ini body kit side skirt sih masih cukup terpasang dengan baik ya, cuman hanya saja sudah dicat warna hitam seperti ini, sudah tidak sewarna dengan bodinya. Kalau untuk kondisi nat-natnya masih terbilang cukup presisi, hanya agak sedikit kusam aja nih di bagian catnya dan agak renggang ya. Jadi di bagian bumper depan kiri dan kanan nih sudah di repair dan sudah ada baut seperti ini, sayang banget nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Yaris tipe S nih, automatic transmission tahun 2016. Ini di depan kita ada, dan ini di open di 135 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBeat guys. Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Convero tipe S ya, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 1 2021 kemarin nih. Jadi eksteriornya katanya masih B, interiornya B, mesin terkategori B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu.
Ini adalah Convero tipe S dengan kondisinya sih kalau di bagian headlampnya masih cukup, fog lamp di bagian bawah juga masih oke, termasuk di bagian underguard. Di bagian depan sudah ada 2 titik sensor parkir. Lalu untuk di bagian velgnya ini sudah two tone color ya, bawaan dari wulingnya. Bannya nih kondisinya masih 70%-an. Catnya nih masih cukup dicuci steam dan dipoles, nih udah oke banget nih guys. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi, dan ini adalah mobil automatic transmission ya. Dan yang paling menariknya nih, kilometer masih di 5.000-an guys. Jadi masih tampak baru banget ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Quarter dan bumper belakang sebelah kiri masih cukup presisi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Convero-nya. Ini stop lamp-nya masih cukup baik, belum ada spoiler tambahan tapi wiper masih ada. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisinya masih oke banget nih guys. Masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya, dan kita coba cek di sisi satunya nih. Sisi bagian sebelah kanan dari si Convero-nya masih cukup presisi, masih cukup istimewa ya, masih oke banget nih. Catnya juga masih oke. Sudah ada damper dari logo wulingnya nih, keren banget sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, cukup mewah juga sih kalau menurut gue ya. Ini Convero, ini adalah bagian joknya sporty banget, ada jahitan warna merah dengan trim warna hitam seperti ini. Sudah double blower, baunya di dalam masih bau pabrikan nih guys. Di bagian tengahnya gue suka banget nih, sudah captain seat seperti ini, dan ini juga 7-seater ya, jadi ada bagasi belakang juga, dan di jok belakang bisa ditekuk. Ini masih bersih banget guys, ini masih cukup istimewa banget sih memang menurut gue nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, cuma 85 juta open bidnya nih, keren banget sih kalau menurut gue. Mobil keluarga yang cukup baik nih, yang cukup oke nih yang ada di lelangan nih. Oke, dibuat teman-teman yang tertarik dengan wuling Convero, yang nyari-nyari wuling Convero, ada nih di depan kita nih, wuling Convero tipe yang S nih guys, tahun 2019, automatic transmission. Iya, dan ini di open cuma di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys, automatic transmission dengan pajak mati di bulan 11 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 192 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya, ini hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi, walaupun memang agak sedikit banyak water spotting di bagian bodinya, tapi masih cukup baik. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish di bagian fog lampnya nih masih terbilang cukup ya, termasuk di bagian grill chrome-nya masih oke banget. Lalu ada baretan kasar di bagian lips bumper bawahnya. Velg di sini masih OEM bawaan Camry-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Di bagian sisi sebelah kirinya, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup apik sih kalau menurut gue ya, sampai ke bagian quarter nih. Jadi belum ada baretan-baretan kasar yang berarti, jadi masih cukup baik. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, ada 4 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk tipe V yang ini. Untuk di bagian belakang ada tambahan ducktail di bagian bagasinya nih guys, jadi lebih kelihatan sporty elegan. Stop lamp masih cukup, dan ini kondisinya masih kategori cukup baik nih guys. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Dari kondisinya sih ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan kondisinya sih masih cukup apik ya. Jadi ini masih cukup elegan sih kalau menurut gua. Coba kita cek di bagian interiornya. Tipe V sudah ada wood panel di armrest di bagian door trimnya, terus di bagian setirnya sudah ada wood panel juga ditampur dengan kulit. Ini adalah konsol bagian tengahnya, sudah head unit monitor double din. Kondisi di bagian layout dashboardnya masih oke. Plafon sih masih cukup ya, dan di bagian joknya ini sudah full elektrik dan masih cukup baik sih. Jadi masih terasa elegannya nih di bagian interiornya nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys. Dan ini di open di 192 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, yang nyari SUV, di depan kita nih ada salah satu SUV nih guys, dan ini adalah Chevrolet Captiva 2000 cc ya, ini tahun 2013, automatic transmission. Pajak masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Eksterior katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 109 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Untuk di bagian eksterior, catnya warna silver dengan kondisinya butuh dipoles lagi, walaupun agak sedikit ya masih terlihat shiny, tapi kayaknya butuh dipoles lagi nih guys. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, termasuk di bagian grillnya nih masih oke ya. Velgnya sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 50%-an. Untuk nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, ada beberapa noda-noda ya, ini spot-spot pemakaian ya, jadi butuh dipoles lagi, tapi nut-nutnya nih masih cukup presisi guys. Kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya nih, ini ada 3 titik sensor parkir, ada twin muffler di bagian belakang, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler tapi wiper masih ada. Stop lamp masih terkategori cukup, sudah ada tambahan roof rail di bagian atasnya, dan ini masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gue di bagian belakang nih.
Lanjut kita cek di bagian sisi belakang sebelah kanannya, masih cukup baik, nat-natnya masih cukup oke ya kalau menurut gua. Ini catnya juga butuh dipoles aja nih, kayaknya masih oke aja sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya. Ini adalah di kondisi bagian interior. Di setir ini sudah agak sedikit ngelupas-ngelupas, tapi di joknya nih fabrik trim bawaan pabriknya masih oke. Door trim juga oke, layout dashboardnya ya kondisinya agak sedikit kusam aja ya, jadi ini butuh di salon kembali. Konsol bagian tengah masih cukup baik, bagian atas plafon masih oke, jok di bagian belakang juga masih cukup baik ya. Jadi untuk di bagian interior nih masih memang terkategori C, dan kalau buat teman-teman yang tertarik nih masih cukup layak pakai sih untuk keluarga nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari SUV tapi di sini masih kondisi yang bensin ya, ini adalah Chevrolet Captiva automatic transmission 2000 cc yang tipe bensin. Ini tahun 2013 guys. Ini di open di 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang SmartBit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.